Teh, eh, kita itu wajar punya rasa cinta, punya rasa suka, Iya, punya rasa memiliki itu wajar juga nggak sih? punya rasa memiliki. Ya, kalau belum jadi ini sih maksudnya ngapain mau ada punya rasa memiliki maksudnya. Berarti kalau udah punya rasa memiliki artinya udah ada ikatan dong. Oh, jadi memiliki itu harus punya ikatan. Iya. Seperti itu. Ada tadi itu Teh ngomong bahwa kalau manusia itu kalau nggak punya cinta itu nggak wajar. Maksudnya gimana tuh? Coba dijelasin. Oh, jadi gini. Rasa cinta itu kan seperti yang saya sampaikan dari tadi, bahwasanya itu adalah fitrah yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak memiliki rasa itu nggak normal. Jadi itu adalah sesuatu yang fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan kita melabrak syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk berpacaran atau bentuk komunikasi intens. Jadi jangan menodai kesucian cinta ini dengan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Teteh nih, gimana nih Teh cara mengantisipasi itu semua? Kan ini nih anak-anak muda zaman sekarang, ya tau lah seperti apa. Terus gimana Teh cara mengantisipasinya? Terus cara memberi masukannya, cara ngasih taunya gimana gitu sama anak-anak sekarang? Ya, jadi sebenarnya yang seperti itu nggak bisa juga kalau nggak ada ilmu. Harus punya ilmu Harus ya. punya ilmu. Ketika dilarang tanpa diberikan ilmu, jangan pacaran ini, nggak boleh. Tapi kita nggak jelaskan dampak-dampaknya, atau kita tidak menjelaskan masalah yang ditimbulkan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan bahwasanya ini nggak boleh, harus dengan ilmunya juga. Jadi ketika manusia menyampaikan, oke lah, karena anak-anak muda sekarang kan jadi membudaya ya. Jadi ketika nggak pacaran nggak asik, ketika nggak pacaran nggak gaul, ketika nggak pacaran nggak keren. Nah, mindset yang itu yang harus dirubah pada generasi kita, pada adik-adik kita, anak-anak kita, dijelaskan ke mereka dan harus betul-betul diberikan ilmunya. Karena segala sesuatu itu harus belajar dan terus belajar, makanya itu harus betul-betul ada pendampingan. Beda tuh saya orang yang paham dengan tidak. Jadi orang yang tahu konsekuensinya dari Allah juga beda. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya dalam Islam nggak ada pacaran, tetapi kita melabrak-labrak aja, kita ya cek bebe aja, nanti urusan di belakang itu. Artinya kita sudah, kalau seperti itu artinya kita sudah melanggar syariat yang ditentukan Allah. Dan beda orang yang berilmu dengan tidak, konsekuensinya itu say. Nah, makanya itu harus betul-betul kita ketika kita sudah memahami bahwasanya nggak ada pacaran dalam Islam sebenarnya, ya itu tentu harus kita lakukan sesuai dengan, jangan sampai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya kita yang menyampaikan tapi kita sendiri sebagai pelaku sejati itu ya yang nggak bisa juga seperti itu. Iya, oke, Masya Allah, bagus sekali ya pemaparan yang disampaikan oleh Teh Amriani. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya, orang-orang di sekitar kita ya Teh ya. Ada pesan dan kesan untuk ini nggak, untuk semua yang nonton atau Iya, intinya apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, apa yang tidak diridhoi oleh Allah, bagaimana kita harus menghindari hal itu, bagaimana kita tidak melakukan hal itu, bagaimana kita tidak menabrak syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Makanya ya kalau misalkan ingin memperbaiki diri ketika hidayah itu datang, maka bertobatlah. Dan tobatan nasuha itu sebenarnya kan terus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kebusukan kita di masa lalu. Nah, yang penting intinya betul-betul tobatan nasuha, dan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk apa yang kita miliki bisa di-share ke orang lain, bisa saling mengingatkan.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberilah peringatan karena peringatan itu sesungguhnya kan sangat bermanfaat tuh. Dan nasihat-nasihat itu, dan yang terpenting sebenarnya itu jatuh cinta itu adalah penyakit, dan solusinya itu, obatnya itu adalah menikah. Kalaupun kalau belum sanggup untuk menikah, maka berpuasa, berolahraga, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi-solusi untuk menghindari pacaran ya. Iya. Banyak istighfar, banyak berzikir, berselawat, banyak baca Al-Qur'an untuk membersihkan hati kita. Terus ridho dengan segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya belum tentu baik menurut kita tetapi nggak baik menurut Allah, begitupun sebaliknya. Terus senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh soleha. Terus intinya juga banyak mendengarkan pengajian-pengajian, apalagi sekarang kan udah banyak tuh di YouTube pengajian-pengajian yang harus kita ikuti banyak. Ada Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Homer, ada Ustadz Umar Miftah, pokoknya banyak tuh yang menginspirasi. Jadi artinya kita sering-seringlah mendengar nasihat-nasihat mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, mendengarkan petua-petua mereka, sehingga hati kita ini beda orang yang selalu ikut pengajian, selalu ikut kajian, itu sangat berefek untuk ketika orang yang sudah pergi ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu sangat luar biasa. Manfaatnya dunia maupun akhirat. Di dunianya kan untuk otomatis akan mengantarkan kita tentu ke jalan yang diridhoi Allah. Tentu untuk akhirat kita tentu kita nggak serta-merta mencintai dunia aja, tetapi kita juga memikirkan akhirat. Terus Ibnu Umar itu sebenarnya berkata bahwasanya orang yang senantiasa mengikuti majelis ilmu itu adalah hakikatnya lebih mulia daripada sholat sunnah 60 tahun. Bayangkan saya 60 tahun. Umur kita Iya. belum tentu sampai 60 tahun ya, makanya itu makanya ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bertafakur ilallah dengan selalu mengikuti majelis ilmu, maka masya Allah luar biasa sekali ketika niat kita jangan sampai ikut juga majelis ilmu karena ada sesuatu tuh, ada dia di sana si doi. Nah, gimana tuh Teh? Misalnya kita tuh awalnya dasarnya agamanya bukan dari sekolah-sekolah agama, bukan apa gitu. Iya, Terus rasanya umum. orang umum lah gitu kan. Terus tiba-tiba suka nih sama yang Iwan gitu misal. Dia nggak apa-apa, kagum boleh kan. Terus pergilah ke ini. Niatnya itu. Niatnya karena Iya. pengen lihat dia misalnya kayak gitu. Nah itu niat udah itu salah. sih sebenarnya. Artinya awalnya mungkin gitu maksudnya ketika ada yang seperti itu cepet-cepetlah diluruskan niat kita. Astagfirullahaladzim. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala sesuatu itu tergantung dari niatku, karena itu adalah sesuatu yang salah. Jadi niat itu harus diluruskan di awal, di tengah, dan di akhir. Artinya ketika kita niatnya seperti itu, maka cepat-cepatlah kita meluruskan niat kita, karena jangan sampai semua yang kita lakukan itu tapi kita nggak mendapat pahala tuh jadi harus diluruskan niatnya. Saya ikut kajian, saya ikut majelis ilmu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kalau misalkan ada si dia itu mah bonus aja, artinya itu mah di belakang. Jadi harus betul-betul niat kita harus yang dibersihkan, diluruskan. Oke, Masya Allah. Seperti yang saya bahas di YouTube sebelumnya, itu terkait dengan menata hati. Itu semua artinya bagaimana amalan-amalan kita itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang bersih. Oke, Masya Allah, bagus sekali Teh materi yang telah disampaikan, banyak sekali ilmu yang telah didapat. Semoga semua ini bermanfaat. Amin. Selanjutnya bisa dijadikan pembelajaran buat siapa saja yang menonton video ini atau di sekitar orang-orang di sekitar kita ya Teh ya. Ya, insyaallah ya. Ya udah, Semoga bermanfaat. ya semoga bermanfaat. Materi ini atau pemaparan ini sangat inspiratif sekali dan keren sekali ya Teh ya. Semoga Insyaallah ya. nanti kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi.
Insya Allah. Ya, semoga diberi kelapangan untuk bertemu kembali ya Teh ya. Iya. Oke, kita akhiri Apapun yang kita bahas ya, artinya supaya bisa bermanfaat juga baik untuk diri kita sendiri, karena ini sebagai apa ya, sebagai motivasi buat diri kita juga, Say. Sampai di sini bincang-bincang sore kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.